Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabrina Salsabila dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 12440-250 KPI 1B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu dosen kita paparkan, yaitu Ibu Umi Halwati selaku dosen mata kuliah Ilmu Dakwah. Jadi pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan pengertian, ruang lingkup, objek material, dan objek formal ilmu dakwah. Jelaskan pula pengertian dai secara umum dan dai secara khusus. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu dakwah terlebih dahulu. Jadi ilmu dakwah itu adalah ilmu yang pelajari tentang proses penerimaan dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Ilmu dakwah juga mengkaji bagaimana pribadi muslim melakukan kegiatan dakwah agar berhasil. Ilmu dakwah juga membahas tentang ontologi, yaitu apa, terus epistemologi bagaimana, dan juga aksiologi untuk apa. Selanjutnya ada ruang lingkup ilmu dakwah. Jadi ruang lingkup ilmu dakwah itu kan ada dua, objek material dan juga objek formal. Objek material yaitu ajaran pokok agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, serta manifestasinya dalam semua aspek kehidupan umat Islam dalam sejarah Islam, manusia, lisan, Allah, dan lingkungan. Selanjutnya ada objek formal. Objek formal yaitu sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah seperti irsyad itu DKI, tablik itu KPI, manajemen dakwah itu tabdir, terus takbir atau tamkin itu PMI, dan humas. Jadi ilmu dakwah ini tuh mencoba melihat interaksi antara subjek dakwah yaitu dai dan objek dakwah yaitu mad'u. Selanjutnya ada pengertian dai secara umum dan dai secara khusus. Jadi dai secara umum yaitu orang yang bertugas untuk menyampaikan ajaran Islam atau yang berdakwah kepada masyarakat. Sedangkan dai secara khusus yaitu sebutan untuk orang laki-laki yang berdakwah, sedangkan untuk perempuan disebut daiyah. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan dan berikan contoh manhaj istinbat, iqtibas, dan istiqra. Di sini saya akan memulai dengan manhaj istinbat terlebih dahulu. Jadi manhaj istinbat yaitu dakwah dengan merujuk pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Produknya yaitu teori. Terus yang kedua ada manhaj iqtibas. Manhaj istiqbas yaitu dakwah dengan meminjam atau meminta bantuan pada ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, ekonomi, sosiologi, komunikasi, psikologi, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada manhaj istiqra. Manhaj istiqra adalah dakwah dengan penelitian, baik penelitian referensi pustaka maupun lapangan. Nah, penelitian ini tuh mengacu pada grade teori dari produk istinbat. Baik, selanjutnya itu soal nomor 3 yaitu jelaskan secara rinci ragam kegiatan dakwah. Jadi ragam kegiatan dakwah ini itu merujuk pada berbagai metode dan cara yang digunakan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, ragam kegiatan dakwah ini tuh ada dua, yaitu ragam dakwah bil al-lisan, terus yang kedua itu dakwah bil al-hal. Dakwah bil al-lisan ini tuh terdiri dari KPI yaitu tablik, terus ada irsyad itu BKI, dan humas. Terus dakwah bil al-hal ini tuh terdiri dari tabdir itu manajemen dakwah, terus ada takbir atau tamkin itu PMI, terus ada MHU manajemen haji umroh. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu jelaskan secara rinci ragam konteks dakwah. Nah, ragam kegiatan dakwah ini tuh ada 7. Yang pertama itu ada dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah yaitu dakwah untuk mengajak diri sendiri atau mendakwahi diri sendiri. Jadi si dai sama mad'unya itu diri sendiri. Terus kategori bentuk dakwahnya itu yaitu irsyad. Terus yang kedua ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ini adalah proses ajakan atau seruan kepada jalan Allah yang dilakukan seorang dai kepada perorangan. Dakwah ini dilakukan secara berdialog. Jadi si dai sama si mad'unya itu mereka tuh saling berinteraksi. Si mad'unya itu tidak hanya mendengarkan seorang dai saja, tetapi mereka tuh bisa saling berinteraksi. Terus dai dari dakwah ini itu yaitu seorangan.
seorang. Mad'unya itu bisa seorang, 2 sampai 3 orang bisa. Terus kategori bentuk dakwahnya yaitu bisa irsyad, tabdir, tatwir atau tamkin. Terus dakwah yang ketiga yaitu dakwah fit'ah qashirah. Dakwah fit'ah qashirah ini adalah dakwah dengan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok besar. Kelompok besar ini tuh maksudnya lebih dari 20 orang ya. Terus dai-nya itu seorang, matlunya itu kelompok besar, bentuk kegiatan dakwahnya itu tabligh. Terus yang selanjutnya itu ada dakwah fi'ah qalilah. Dakwah fi'ah qalilah yaitu dakwah yang dilakukan oleh sekelompok kecil. Jadi dakwah ini tuh bisa 3-8 orang atau 8-20 orang saja. Dai-nya yaitu seorang, mat'unya yaitu kelompok kecil. Terus kategori bentuk dakwahnya yaitu tabdir, irsyad, tatwir atau tamkin. Selanjutnya ada dakwah jamaah atau nisbiyah. Dakwah jamaah atau nisbiyah adalah dakwah yang dilakukan oleh seorang dai yang berasal dari suatu lembaga organisasi seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Dai-nya yaitu seorang, mat'unya yaitu kelompok atau anggota dari lembaga organisasi tersebut. Terus kategori bentuk dakwahnya yaitu bisa tabligh, irsyad, tabdir, tatwir atau tamkin. Selanjutnya ada dakwah ummah. Dakwah ummah adalah dakwah yang dilaksanakan pada media yang bersifat massa. Dakwah ini tuh bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu seperti tabligh akbar. Kalau misalkan dakwah yang tidak langsung ini tuh bisa berupa koran, majalah, media sosial dan lain sebagainya. Terus yang terakhir yaitu dakwah syu'ubiyah qobaliyah. Dakwah syu'ubiyah qobaliyah yaitu dakwah yang berlangsung dalam konteks antar bangsa, suku, budaya, yang artinya dai dan mat'u ini tuh berasal dari suku yang berbeda. Terus dai-nya yaitu seorang kelompok, mat'unya itu bisa 2, 3, 4 sampai 5 orang. Bentuknya yaitu irsyad, tabdir, tatwir atau tamkin. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu mengapa manusia harus berdakwah dan jelaskan landasannya secara teologis dan filosofis. Jadi landasan secara teologis itu ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, terus Al-Imran ayat 104 dan 110, dan juga surat Fussilat ayat 33. Terus landasan secara filosofis yaitu dakwah sebagai kebutuhan umat manusia, dakwah juga sebagai kebutuhan manusia terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terus dakwah bisa menyelamatkan umat manusia. Terus soal nomor 5 juga bacakan dengan baik dan benar ayat dakwah surat An-Nahl ayat 125, Al-Imran dan lain sebagainya. Di sini saya akan membacakan surat An-Nahl ayat 125 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Selanjutnya ada surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ta'kum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Selanjutnya ada surat Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Selanjutnya ada surat Al-Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin.
Selanjutnya Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala matum mu'minatun khairum min musyrikati wala a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abadu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nari wa wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun. Selanjutnya yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul adzim. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.